Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurnisa Hadi dari kelas 4D Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ad-Darimi dan juga Imam Al-Baihaqi dan juga sistematika penulisan kitab-kitab beliau semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan keberkahan dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah biografi Imam Al-Darimi dan Imam Al-Baihaqi. Adapun yang pertama ialah biografi Imam Al-Darimi. Nama lengkap beserta kunyahnya Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Al-Darimi Al-Tamimi. Adapun nama kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-Samarkandi Al-Hafiz. Beliau dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di kota Samarkand. Beliau sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafalkan setiap apa yang ia dengar. Dengan bekal kecerdasannya, ia menemui para syekh untuk belajar ilmu, baik kepada ulama yang lebih tua darinya maupun ulama yang lebih muda. Sehingga sebagian besar ulama pada masanya telah dikunjungi dan ia serap ilmunya. Dan beliau juga seorang ulama yang sabar dan juga memiliki sikap wira'i. Al-Darimi meninggal setelah waktu asar pada tahun 255 Hijriah bertepatan dengan hari Tarwiyah yang kemudian dikebumikan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Karya beliau yang populer adalah kitab hadis yang diberi judul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' wal Al-Mauquf wal Al-Maqtu'. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasarkan pada bab-bab fikih. Karenanya kitab hadis ini lebih populer dengan Sunnah Al-Darimi. Karya Ad-Darimi ini di kalangan muhadisin seringkali disebut sebagai kitab musnad. Namun tampaknya lebih populer dengan penyebutan as-sunan. Kitab ini berisi hadis-hadis yang marfu' dan mauquf dan maqtu'. Penyebutan as-sunan lebih tepat dikarenakan kitab tersebut tersusun dalam bentuk bab, bukan berdasarkan pada nama-nama sahabat sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab musnad. Sebagai kitab al-sunan, karya Ad-Darimi ini tersusun dalam bentuk kitab yang terbagi ke dalam beberapa bab tertentu. Secara keseluruhan, Sunan Ad-Darimi terdiri dari 24 kitab dan 2686 bab dan 3367 buah hadis. Berikutnya adalah biografi Imam Al-Baihaqi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Musa Al-Baihaqi. Ia dilahirkan pada bulan Sa'ban tahun 384 Hijriah di desa Khosrow-Jrid, daerah Baihaq. Imam Al-Baihaqi hidup pada masa Daulah Al-Abbasiyah, tepatnya pada masa disintegrasi setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Imam Al-Baihaqi adalah seorang imam kaum muslimin, seorang faqih, hafiz kabir, ahli usul, zahid wara, merendahkan diri untuk Allah serta pembela mazhab Syafi'i dalam hal usul maupun furu'nya. Imam Al-Baihaqi mencari ilmu dengan pengembara dari satu negeri ke negeri berikutnya. Beliau berguru kepada ulama-ulama terkenal dari berbagai negara. Beliau harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk bisa menghadiri majelis ilmu tersebut. Di antara guru-guru beliau ialah Abu Abdullah Al-Hakim, Abu Tira Az-Ziyadi, dan Abu Abdurrahman Al-Sulami, dan masih banyak lagi. Imam Al-Baihaqi memiliki kitab hadis yang terkenal yaitu kitab Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi itu dipakai untuk menyebut dua kitab yaitu Sunan Al-Kabir dan Sunan As-Sughir. Jika Sunan Al-Baihaqi itu merujuk pada kitab Sunan Al-Kabir yang terdiri dari 10 jilid, sedang Sunan As-Sughir yang terdiri dari 2 jilid. Selain itu, Imam Al-Baihaqi menyusun kitab ini berdasarkan dengan bab-bab fikih, dan kitab ini juga disusun untuk menguatkan kaul-kaul dari mazhab Imam Syafi'i. Jumlah hadis pada Sunan As-Sughirnya berjumlah 2503 dan dalam Sunan Al-Kabir berjumlah 21.812 hadis. Kitab Sunan As-Sughir bukanlah ringkasan dari kitab Sunan Al-Kabir, sehingga tidak semua hadis yang ada dalam Sunan As-Sughir telah ada dalam kitab Sunan Al-Kabir. Begitu pula sebaliknya. Cara penyusunan yang beliau gunakan yaitu sebelum hadis disebutkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan bab-bab. Misal bab Taharah, jadi ayat-ayat tentang Taharah disebut terlebih dahulu, lalu kemudian ada hadis yang menjelaskan bab tersebut. Beliau menulis kitabnya sesuai dengan bab-bab fikih.
Kitab ini merupakan perpaduan antara kitab fikih dan kitab hadis. Dikatakan sebagai kitab fikih karena penulisannya menggunakan sistematika fikih, mencantumkan berbagai pendapat ulama, dan dimaksud oleh pengarangnya menjadi semacam kitab fikih mazhab ahli sunnah wal jamaah.